Halo semua, kembali lagi ke videonya aku di sini. Jadi untuk video yang ini aku akan discuss proses belajarnya aku awal-awal mula saat baru memulai roastery ini gitu. Nah jadi kalau aku boleh ceritain lagi singkat prosesnya gimana. Jadi tahun 2015 titik temu kopi itu mulai berdiri dengan dibukanya titik temu kopi di Seminyak, Bali. Nah, itu tuh tahun 2016 ya. Tahun 2018 kita mulai proses untuk pembukaan cabang kita yang kedua di Jakarta waktu itu. Bersama-sama dengan dimulainya roastery ini. 2018 akhir, 2019 awal lah roastery ini mulai berjalan. Jadi proses belajar aku tuh gimana dulu di awal-awal. Yang pertama aku lakukan itu adalah dulu sempet ikut kelas roasting. Jadi dulu aku sempat ikut 2 kelas dan kayaknya hari-hari ini kelas roasting makin banyak dan jadi hal yang umum juga. Cuma memang pada saat aku udah ambil kelasnya, roastery-nya ini malah belum ready gitu. Jadi aku ambil kelasnya dulu, selang sebulan 2 bulan kemudian baru roastery ini siap gitu. Nah jadi di situ posisinya aku ambil kelasnya juga lumayan intensif. 2 kelas yang aku ambil itu jadi kayaknya mereka tuh kayak ada 2 atau 3 hari kurikulumnya. Terus yang lumayan intensif lah ya secara teori, ada cupping, prakteknya juga ada dan lain-lain. Nah cuma karena memang aku di situ posisinya belum pernah sama sekali pegang mesin roasting, belum pernah nyobain sama sekali. Jadi buat aku tuh cuma berusaha untuk menyerap hal-hal yang teoritikal aja gitu di kelas-kelas itu. Nah, jadi kalau ditanya efektif atau enggak, ya sebenarnya sih agak-agak ya karena akunya belum ada pengalaman sama sekali mengambil kelas itu tuh jadi agak-agak lewat aja gitu ilmu-ilmunya, meskipun memang aku sebanyak mungkin berusaha untuk menyerap lah dan mencatat dan lain-lain. Nah jadi itu hal yang pertama aku lakukan dan kayaknya itu memang cara belajar yang paling aksesibel ya buat kita semua gitu. Nggak perlu punya roastery juga, atau mungkin mau kecil-kecilan aja di rumah, atau kalau mungkin cuma penasaran aja ya bisa dimulai dengan ikut kelas roasting itu. Nah cara yang kedua yang aku lakukan untuk belajar itu immediately setelah roastery ini siap itu untuk operasional, kita menggunakan jasa seorang konsultan. Jadi itu konsultannya datang ke sini, nyobain mesinnya kita, nyobain beberapa parameter yang biasa dia pakai tuh, terus kita cupping, kita cobain hasil roastingannya seperti apa. Nah terus dari situ baru kita mulai adjust gitu, kita cari temperatur yang paling enak tuh yang lebih enak tuh yang maunya yang seperti apa, temperaturnya di mana, durasinya mau seberapa. Nah, jadi pada saat itu kita coba kayaknya kalau nggak 1 atau 2 beans, tapi lebih fokusnya ke espresso roast. Jadi di sini juga aku ngerasa mungkin kalau aku bisa balik lagi, aku akan lakukan lebih agak sedikit lebih lama gitu waktunya, nggak cuma 2 atau 3 session, kalau bisa malah lebih nyobain roasting profile atau roasting degree yang berbeda-beda untuk espresso, untuk filter. Kita nyobain mungkin end temperature di sini dinaikin lagi 1 atau diturunin lagi 1, durasinya di sini atau dipendekin atau dipanjangin, dan bisa cupping lebih banyak lagi. Yang consulting itu pastinya sangat membantu gitu ya karena udah praktikal banget. Cuma karena kita fokusnya lebih ke espresso roast aja, terus kayaknya kita waktu itu cuma pakai 1 atau 2 beans yang memang udah ada dan udah ready gitu di sini. Jadi data yang aku punya yang mendapat understanding atau pengertian tentang mesin roasting ini tuh terbatas banget tuh. Jadi dari situ tuh meskipun itu membantu, tapi buat aku masih agak-agak terbatas lah ilmu yang aku dapetin. Cuma lumayan dari situ kita udah bisa mulai operasional roastery kita. Dari situ ya aku sambil nyobain sendiri, sambil trial and error sendiri lah gitu. Hal ketiga yang aku lakukan di awal-awal itu adalah kebetulan hampir 5 bulan setelah roastery ini jalan. Jadi aku 5 bulan punya kesempatan untuk nyoba-nyobain sendiri. Meskipun pada saat itu juga aku nyoba-nyoba masih masih agak-agak sporadik aja gitu, kayak bingung gitu. Ini mau ngikutin guidance-nya siapa, yang mana. Waktu itu banyak baca buku, banyak nontonin mungkin ada roastery yang bikin konten YouTube seperti ini juga, ngajarin
cara roasting gitu. Jadi aku banyak banget dengar dari banyak sumber di mana jadinya aku bingung sendiri ya mau ikutin yang mana. Akhirnya setelah 5 bulan jalan punya kesempatan untuk bisa berangkat ke Melbourne waktu itu. Kan memang aku kalau dari cerita aku yang sebelumnya aku memang sempat kerja maksudnya pertama kali kerja sebagai barista itu ya di Melbourne gitu. Jadi aku sempet ikut short course dari ex-colleague aku di Market Lane. Jadi dia dulu sempet roasting di Market Lane. Setelah berapa tahun dia keluar, dia punya roastery untuk coffee shop sendiri sekarang. Nah aku emang udah suka banget sama hasil kerjaannya dia. Dari dulu dia di Market Lane sampai sekarang dia udah punya coffee shop dan roastery sendiri yang ya tentunya di Melbourne ya. Nah aku udah suka banget. Dan itu kayaknya salah satu cara terbaik untuk kita belajar ya kalau untuk roasting. Jadi kita emang pilih satu orang atau satu roastery yang memang hasil kopinya kita suka banget ya, espressonya, filternya, semuanya lah kita suka banget. Nah itu aku jadiin dia sebagai benchmark pribadi aja gitu. Jadi yang memang yang mau aku achieve, standarnya memang segitu. Ya udah, jadi aku mau belajar dari dia. Ini memang idealnya tentunya seharusnya yang cara yang paling ideal untuk belajar itu ya dia yang datang dan nyobain di mesinnya aku sendiri gitu. Jadi dia yang datang ke lokasi di sini. Dia yang menghampiri kliennya gitu kan. Itu juga dia udah bilang ke kita sih. Cuma memang kendala biaya juga dan waktu itu aku sama suami aku Yosep udah kepingin banget balik ke Melbourne. Kita udah bertahun-tahun gak pernah balik. Akhirnya kita memutuskan udahlah kita aja yang kesana gitu. Sambil kita belajar juga, sambil agak-agak liburan juga sedikit gitu. Nah akhirnya kita berangkat. Another thing adalah course-nya dia ini tuh normally itu tuh kurang lebih sebulanan gitu ya. Jadi dalam waktu sebulan itu dia punya waktu untuk roasting agak banyak dengan parameter yang agak sedikit diubah tuh, terus di cupping, terus disesuaikan lagi mana yang disukai. Nah dari situ dia roasting lagi dengan parameter beda-beda, di cupping, terus bisa tahu lagi mana yang lebih enak dan lain-lain gitu. Jadi prosesnya tuh lumayan panjang. Dia juga pakai kopi yang cukup banyak. Ada beberapa macam roasting profile atau roasting degree-nya tuh juga beda-beda gitu untuk filter, untuk espresso gitu. Jadi lumayan jauh lebih komprehensif lah gitu kalau ngikutin programnya dia secara normal. Nah cuma karena aku punya time limitation, waktu itu kita bisa ke Melbourne itu cuma kayak 7 hari apa 8 hari gitu. Jadi itu semua satu program itu yang harusnya beberapa minggu dikondens dalam waktu 4 hari. Aku berusaha untuk bisa menyerap sebanyak-banyaknya juga. Nah jadi begitu aku datang, dia udah siapin yaitu semua ini kopi yang sama tapi dengan parameter yang berbeda gitu. Apakah durasinya ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek sedikit gitu. And temperature ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ada yang di tengah-tengah, ada yang pokoknya airflow juga gitu, ada yang medium, ada yang low, ada yang high gitu. Kita ya selama 3-4 hari itu jadi kebanyakan cupping aja terus cupping, nyobain. Jadi memang lebih belajarnya kalau di cupping table rasanya seperti ini gitu. Mungkin ada roast defect atau mungkin ada sweetness-nya kurang atau acidity-nya terlalu intens. Itu yang harus dilakukan untuk solve that problem tuh apa tuh. Jadi kita bisa benar bandingin lah di satu cupping table dengan kopi yang sama, kalau parameternya beda-beda sedikit mana nih yang paling enak dan yang jadi pemenangnya gitu. Itu sih yang aku pelajari pas di Melbourne itu. Akhirnya ya pulang dari sana aku lumayan, karena memang sebelum aku berangkat pun sudah punya beberapa bulan ya untuk familiarize myself with the machine itself, gas settingnya seperti apa. Jadi saat aku pulang dari Melbourne berasanya sih lumayan dapat cukup banyak gitu. Dan yang paling penting itu memang paletnya jadi terlatih lagi tuh ya untuk bisa tahu oke, ini aku suka, ini aku kurang suka. Roast defects itu bisa lebih mengenali lah roast defects, apakah dia terlalu roasty, apakah dia underdeveloped, jadi agak-agak vegetal, agak greenish gitu. Itu jadi bisa lebih mengenali gitu. Kalau misalnya beans-nya terlalu acidic, itu harus diapain. Kalau mungkin beans-nya karakternya kurang bisa keluar, harus diapain gitu ya. Mungkin dari situ mulai bisa trial and error-nya aku tuh lumayan terarah gitu. Jadi setelah aku pulang dari Melbourne pun dan dari awal aku mulai roastery ini memang banyak
sekali hal-hal yang aku harus figure out sendiri gitu, yang harus aku trial and error sendiri. Kopi-kopi yang terbuang karena roastingan gagal tuh udah nggak tahu deh, udah ya lumayan banyak lah ya. Kalaupun dia tidak gagal gitu ya, roastingannya tuh tidak gagal, tapi dia tuh cuma tidak mencapai target atau standar yang kita mau untuk kita serve gitu sebagai espresso atau sebagai filter. Itu kita tuh juga mikirin gitu, nih kopi kalau dibuang tuh sayang banget, jadi kita bisa apain ya. Nah itu juga kita pikirin juga akhirnya. Tapi memang dari pelajaran atau ilmu-ilmu yang aku dapet ini, aku sendiri tuh juga yang pertama, yang penting banget buat diri aku sendiri lakukan itu terus melatih palate, itu nomor satu ya. Jadi aku harus tahu lah kopi yang aku suka itu seperti apa. Jadi kalau misalnya saat cupping atau saat brewing atau saat nyobain di mesin, di espresso machine gitu, ada yang salah atau gimana ya, kita langsung nggak bisa cepet puas, tapi langsung harus cari tahu ini gimana cara memperbaikinya gitu. Dan untungnya karena aku Q grader juga gitu, jadi nggak apa ya, nggak subjektif based on selera personal aku juga gitu. Tapi ya aku tahu lah gitu caranya untuk menilai kopi good quality, atau mungkin dia ada karakter yang kurang baik seperti apa, dan terus kita perbaiki lah gitu dari hasil roastingannya kita gitu. Nah itu yang pertama gitu ya, melatih palate. Yang kedua, jadi aku tuh berusaha untuk berpegang pada roasting parameter yang sebenarnya tuh tidak terlalu rumit, nggak terlalu complicated, tapi kalau kita ikutin terus, itu kemungkinan besar hasil roastingnya akan selalu baik dan akan selalu bagus gitu. Jadi kalau untuk aku pribadi saat ini, parameter yang penting itu adalah durasi, and temperature, sama bentuk atau the shape of the ROR curve itu sendiri gitu. Nah ya, bentuk atau shape dari ROR curve itu ya ditentukan oleh gas setting yang efisien, seberapa besar ya energi, seberapa besar dan seberapa tepat gitu energi yang kita berikan during roasting from the beginning of the roast. Yang aku pegang benar-benar cuma parameter itu aja, aku nggak terlalu ngeliat, mungkin bukannya mengignore ya parameter-parameter yang lain di luar itu ya, tapi aku sendiri tuh juga mungkin belum terbiasa juga. Tapi aku berusaha untuk ngeliat dan apa ya, benar-benar mengukur parameter ini, dan benar-benar aku ikutin lah gitu dengan baik, dengan disiplin. Nah itu biasanya hasil roastingannya tuh akan baik. Tentunya kita mau setiap roastingan kita itu juga consistently good tuh. Jadi ya itulah pentingnya kita ngikutin parameter-parameter tersebut. Selain daripada itu, yang aku tekankan penting juga itu adalah quality control. Jadi kalau untuk aku sendiri, quality control yang aku lakukan, tentunya kita cupping itu biasanya aku 2 atau 3 hari setelah roasting, itu production cupping ya. Nah setelah di production cupping pun aku ngerasa terkadang dia tuh hasilnya bisa agak beda saat aku brew, misalnya filter coffee saat aku brew di bar gitu, atau untuk espresso saat aku bikin di mesin gitu. Jadi setelah cupping aku nggak hanya apa ya mengambil data dari hasil cupping, oh ini oke nih gitu, tapi bener-bener aku cobain lagi filter coffee dan espresso itu aku cobain di 7 hari setelah roasting, 14 hari, 21 hari setelah roasting. Nah dari situ baru bener-bener aku yakin gitu bahwa oke, memang profile ini udah bagus, atau ternyata memang profile ini meskipun di cutting table tapi setelah di brew atau setelah dibikin espresso kurang gitu. Jadi ini yang harus diperbaiki. Jadi ya quality control yang berlayer lah ya kalau untuk aku. Terus hal terakhir yang penting juga untuk aku terus lakukan ya terus belajar aja sih, terus belajar, jangan cepat puas gitu. Aku juga sekarang kalau nyobain kopi roastingan sendiri tuh sangat kritikal lah. I'm very critical gitu towards my own work gitu. Jadi selalu mikirnya pasti ini kayaknya masih bisa dibenerin gitu. Ini kayaknya masih bisa lebih enak gitu. Ini kayaknya we can do better gitu. Jadi ya dari situ aku ya mulai ya terus explore parameter-parameter yang berbeda juga lah gitu. Hopefully dengan ya tentunya dengan harapan bisa memberikan hasil yang lebih baik secara roastingan, bisa improve myself juga. Jadi itu sih beberapa hal yang aku lakukan di awal-awal untuk belajar, dan beberapa hal yang penting yang aku harus lakukan saat ini gitu loh, during my
operasional di roastery ini. Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Kalau ada dari kalian teman-teman yang mau nyobain kopinya dari Titik Tebu, please do so. Tuh, bisa langsung ke outlet, bisa beli di e-commerce. Dan kalau kalian bisa leave comments atau feedback, atau mungkin kalau ada pertanyaan, boleh juga di sini. Ya, jadi segitu aja sih kalau dari aku untuk video ini. Sampai ketemu di konten kita yang selanjutnya.